saya selaku pelapor mendapat undangan untuk dilakukan klarifikasi. Untuk proses yang dilakukan oleh Bawaslu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang pelanggaran administrasi, kita kami ambil tindakan. Kalau bukti baru enggak, cuma itu diklarifikasi. Kemudian kami juga membuat surat juga untuk memberhentikan sementara dari PPK maupun Panwascam. Sampai detik ini teman-teman saksi yang ada di lapangan dari Partai Demokrat belum menemukan. Untuk pidana pemilu ada langkah-langkah sendiri prosedurnya. Pelapor sekaligus kuasa hukum DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk Imam Ghazali mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Kedatangannya kali ini untuk klarifikasi terkait laporan dugaan penggelembungan suara salah seorang caleg di Dapil 3 Nganjuk yang telah dilayangkan sebelumnya. Bersamaan dengan kedatangan Imam Ghazali ke kantor Bawaslu ini, puluhan staf Panwascam dari 20 wilayah kecamatan di Kabupaten Nganjuk juga telah melakukan pencermatan hasil dari rekapitulasi dari masing-masing kecamatan. Imam Ghazali menjelaskan kedatangannya ke kantor Bawaslu tersebut selain untuk menyerahkan bukti tambahan, juga memberikan keterangan. Sampai dengan dilakukannya klarifikasi laporan, Imam Ghazali menyampaikan untuk Kecamatan Ngronggot dan Prambon yang juga masuk di wilayah Dapil 3 Nganjuk belum ditemukan dugaan penggelembungan suara caleg seperti halnya di Kecamatan Kertosono. Jadi pada hari ini saya selaku pelapor mendapat undangan untuk dilakukan klarifikasi, yakni menyerahkan bukti-bukti tambahan dan melakukan berita acara pemeriksaan oleh dari petugas Bawaslu. Sejauh ini apakah ada bukti-bukti baru selain yang 6 bendel yang sudah diserahkan kemarin itu? Kalau bukti baru enggak, cuma itu diklarifikasi tentang kebenaran daripada data itu dan memberi penjelasan terkait bukti yang sudah kita serahkan. Sampai dengan jenengan dipanggil ini, kalau kemarin kan itu fokusnya di Kecamatan Kertosono. Untuk wilayah Dapil 3 Nganjuk lain seperti Kecamatan Ngronggot dan Prambon, apakah sudah menemukan bukti-bukti baru gitu? Sampai detik ini teman-teman saksi yang ada di lapangan dari Partai Demokrat belum menemukan secara faktual itu penyimpangan seperti yang terjadi di Kertosono. Jadi saya melihat ini kayaknya yang terjadi cuma di kecamatan atau PPK Kertosono. Dan masih memang ditemukannya hanya satu caleg itu saja ya, Mas ya? Iya, saya dari pemeriksaan atau analisis detail kami di Partai Demokrat memang itu cuma dari satu partai. Pelanggaran pemilu adalah tindakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 jenis pelanggaran pemilu. Di antaranya adalah pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu. Terkait dengan dugaan penggelembungan suara salah seorang caleg di Dapil 3 Nganjuk yang video pengakuan PPK dan Panwascamnya viral di media sosial, Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk Yuda Harnanto menjelaskan, oknum PPK dan Panwascam tersebut telah diberhentikan untuk sementara. Keduanya terbukti telah melakukan pelanggaran administrasi. Sedangkan terkait dengan pelanggaran etik dan tindak pidana pemilu,
saat ini masih dilakukan pendalaman oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Untuk di Bawaslu Nganjuk sendiri saat ini prosesnya sejauh mana? Ya, terima kasih Mas untuk proses yang dilakukan oleh Bawaslu. Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang pelanggaran administrasi, kita kami ambil tindakan. Kami juga sudah membuat surat saran perbaikan ke KPU, yang diantaranya KPU meneruskan rekapitulasi dengan mengambil alih tugas PPK di Kertosono. Kemudian kami juga membuat surat juga untuk memberhentikan sementara PPK maupun Panwascam. Pemberhentian sementara ini apakah karena terduga pelaku PPK dan Panwascam itu melanggar unsur kode etik? Itu bisa lagi, jadi ada pelanggaran administrasi, kemudian juga ada pelanggaran kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu. Ya, yang saat ini kami sedang proses ya untuk pelanggaran kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilunya. Hari ini kita panggil semuanya untuk kita mintai keterangan dan klarifikasi. Berarti masih berproses, belum diketahui apakah yang bersangkutan melanggar etik, Ketua ya? Ini dalam proses ini, dalam penanganan. Kalau untuk masalah pelanggaran pidana pemilunya, apakah sudah diketahui juga gitu? Untuk pidana pemilu ada langkah-langkah sendiri prosedurnya. Itu ada kajian-kajian awal, kemudian pendalaman, kemudian juga kita hadirkan dari pendapat ahli juga, kemudian baru nanti di akhir ada yang namanya kajian akhir. Nah, kajian akhir itu nanti yang bisa menentukan apakah masuk unsur pidana pemilu atau bukan. Dari pelapor dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk itu meminta bahwasanya caleg yang diduga bekerjasama dengan PPK dan Panwascam itu didiskualifikasi. Dari Bawaslu Nganjuk sendiri aturannya itu seperti apa itu, Ketua? Diskualifikasi itu jelas diatur ya sebenarnya di dalam undang-undang pemilu ya. Tapi kalau dalam hal ini kami masih melihat dan mengumpulkan beberapa hal yang menguatkan apakah ada korelasi di situ. Artinya pengakuan itu menjadi petunjuk awal, tapi kami masih melakukan pendalaman lebih lanjut. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.